Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI, Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco. Saudara, saya bersyukur karena kita bisa bersama-sama pada saat ini dan saya yakin Tuhan menyertai kita. Saudara, dalam RHI kali ini kita akan angkat satu tema: memasuki masa senja, kasih Tuhan sepanjang masa. Memasuki masa senja, kasih Tuhan sepanjang masa. Tema ini mengingatkan kita bahwa kita akan tua, semua orang. Kita akan makin lemah kondisi, kita akan makin berkurang ini penglihatan, juga pendengaran, otot kita, dan seterusnya. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang, kasih Tuhan akan tetap nyata, dan kasih Tuhan itu yang menyertai kita sepanjang masa. Oleh sebab itu, saya mengajak kita supaya kita bisa bersyukur di dalam Tuhan. Kita harus rasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kesetiaan Tuhan. Kalau itu dilakukan, maka kita akan tetap bahagia. Ada seorang yang sudah berumur 80 lebih. Ketika saya kunjungi, saya sudah menyiapkan, saya ingin menghibur, saya ingin menguatkan orang ini. Tapi ketika kami memasuki bangsal rumah sakit di mana dia dirawat, dia ketawa. "Oh, Pak Pendito, monggo." Saya kaget. Orang sakit biasanya sedih. Orang sakit biasanya marah karena tidak sembuh-sembuh. Orang sakit biasanya bingung. Orang sakit biasanya jenuh. Tapi ini orang sakit ceria. Pripun? Dan dia menjawab, "Jantung kula niku pun, wah, kata dokter 50-50. Ini nanti ada tindakan begini. Kalau bisa ya saya hidup Pendito. Tapi kalau sudah enggak, ya berarti sudah saatnya saya meninggalkan dunia ini." Saya terheran-heran. Meskipun saya tahu dia kadang-kadang tersengal-sengal dan nyeri di dada begitu tak bisa disembunyikan, tapi wajahnya yang ceria, harapannya, keyakinannya kepada Tuhan, di tengah sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya, dia tetap punya semangat. Dan saya diam di dalam hati dan mengatakan, puji Tuhan, karena ini sebuah kesaksian. Dan alangkah indahnya orang tidak kehilangan harapan, bahkan ketika penyakit kronis menggerogoti tubuhnya. Saudara, tetap bahagia, kasih Tuhan sepanjang masa. Karena apa? Karena ada harapan, karena ada keyakinan. Bahkan andai kata saatnya kita dipanggil berpulang pun, yakin Tuhan yang menolong. Dan ini luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita bersama membuka firman Tuhan. Kita akan hayati tema ini, memasuki masa senja, kasih Tuhan sepanjang masa. Marilah kita bersama memperhatikan sabda Tuhan di dalam Mazmur 71. Mazmur 71 ayat 1-24. Mazmur 71 ayat 1-24. Saudara, saya tidak akan baca semua ayat ini, tapi saya akan membaca bahwa seluruh rangkaian ini ayat bisa dibedakan menjadi 3. Bahwa kita diberkati Tuhan sepanjang masa. Yang pertama, perhatikan ayat 5 sampai dengan 8. Begini, Mazmur 71 ayat 5-8. "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Allah, kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku
Dari perut ibuku engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku sudah seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ayat 5-8. Yaitu orang yang sudah lanjut usia, orang yang adiuswo, itu memiliki kesempatan karena dia diberi karunia untuk menjadi saksi. Maka kasih Tuhan sepanjang masa, makin tua karunia itu makin kentara, makin lama berarti makin kesempatan untuk bersaksi. Ayat 5-8. Kita memiliki karunia. Yang kedua, saudara, yaitu ayat 10 sampai dengan 13. Mazmur 71 ayat 10 sampai dengan 13. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang musuhi jiwaku. Biarlah berselubung celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Saudara, yang kedua, kalau yang pertama tadi karunia untuk bersaksi, yang kedua adalah karunia untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa kita punya masalah, yes. Bahwa kita punya persoalan dengan masa tua kita, betul, macam-macam, setiap orang bisa beda. Tapi harapan kepada Tuhan tidak pernah hilang. Itu yang kedua, saudara. Oleh sebab itu, karunia bersaksi, karunia untuk tetap berpengharapan, jaga itu kalau kita mau bahagia di dalam Tuhan di masa tua. Yang ketiga, kita bisa melihat pada kesaksian Mazmur 71 tadi, utamanya adalah ayat yang ke-17 sampai 21. Yang demikian, saudara. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang, keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudera raya bumi. Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambahkan kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Ayat yang ke-17 sampai 21. Kalau diringkas yang ketiga ini, saudara, yaitu kita mendapat karunia untuk lanjut berkarya di masa tua. Lanjut berkarya di masa tua. Yang pertama, karunia bersaksi. Yang kedua, karunia untuk tetap memiliki pengharapan. Yang ketiga, karunia untuk meneruskan berkarya. Maka bagi orang yang adiuswo, yang sudah pensiun, ya, yang sudah purna tugas, monggo, mari saudara, cari teman sebaya dan rumuskan untuk apa di sisa hidup ini. Tentu bukan untuk senang-senang buat diri sendiri, tapi apa yang kita bisa tekuni dalam pelayanan bagi Tuhan. Banyak. Kalau itu dilakukan, maka kita akan makin diberkati. Saudara, saya pernah mendapat tamu dari Belanda, dari Yayasan Erik Delen Belanda. Dan saya tidak akan pernah melupakannya. Namanya Pendeta Henk Koetsier
dan Ibu Tineke, suami istri. Dia datang setiap 2 tahun sekali, pasti datang. Dan ketika usianya sudah 82 atau 3 ya kira-kira, dia datang kembali, dan kedua orang ini berkata, Pak Pendito, mungkin ini yang terakhir kali, karena kondisi fisikku, kami tidak mungkin jauh-jauh dari Belanda ke tempat tinggal panjenengan di Purworejo. Saya bilang, oke, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Dan dia mengatakan apa? Seperti yang telah selalu kita lakukan, kami orang-orang tua bersekutu, lalu kami memberikan persembahan dari apa yang sudah kami kumpulkan, uang sedikit dari hasil pensiun, dan dia menyantuni anak-anak supaya bisa sekolah di tempat kami. Saudara, saya terkesan. Karena apa? Orang tua masih berkarya jauh dari sana. Kita tidak harus jauh-jauh sebetulnya. Kita juga bisa melakukan yang sama di sekitar kita. Oleh sebab itu, ingat, renungan hari ini ada 3 poin. Kesempatan, karunia untuk bersaksi, karunia untuk tetap memiliki pengharapan, dan karunia untuk semakin berkarya. Yuk, kita lakukan. Itu juga yang menjadi tekadku, supaya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dari Mazmur 71, 1-24 kami belajar tentang 3 hal. Bagaimana kami mendapat karunia bersaksi, karunia untuk tetap berpengharapan, dan karunia untuk mengembangkan karya pelayanan di masa tua. Semoga Roh Kudus memimpin kami, sehingga ketika kami tua, kami tidak konsentrasi hanya untuk diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah juga yang mengikuti program ini, supaya kami memiliki kepekaan mengisi hari tua bagi kemuliaan Tuhan. Tolonglah ya Allah, dan beri kami kesehatan, beri penyertaan dan berkat, beri kami pertolongan dari-Mu ya Allah. Kami mohon kabulkan doa kami, demi Kristus pengantara kami. Amin.